Oke guys, welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Donghua Renegade Immortal alias Shani episode ke-109. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana Wang Lin berhasil melewati pengujian tanah penghancuran abadi dan mendapat kesempatan untuk mempelajari teknik misterius mantra pembantaian abadi yang berasal dari pecahan jiwa primordial Tian Yunji. Untuk mempraktekkan teknik tersebut, Wang Lin meminta izin untuk berlatih di luar sekte dan langsung diinstruksikan untuk pergi ke negara kultivasi peringkat kelima di planet bumi yang bernama Lingyu. Dan ketika Wang Lin mencari tempat yang disebut dengan wilayah utara iblis bumi, pemilik mutiara pembangkang surga itu malah bertemu dengan dua anggota sekte pedang Daluo. Di episode kali ini kita akan melihat bagaimana Wang Lin menggali informasi dari sekte pedang Daluo tentang rahasia keberadaan jiwa pedang Zhongyi, hubungannya dengan laut roh iblis timur yang melegenda, serta keberadaan misterius di dalamnya yang sampai menghancurkan pertemanan antara Tian Yunji dan Ling Tianhuo di masa lalu. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos. Oke, setelah bertemu tetua sekte pedang Daluo, Wang Lin langsung kepikiran untuk menanyakan keberadaan Joey berhubung senior yang pernah menolongnya di masa lalu itu terakhir kali terlihat ketika bertarung melawan Ling Tianhuo selaku ketua sekte pedang Daluo. Dua tetua sekte pedang saling berpandangan ketika mendengar pertanyaan Wang Lin dan membuat murid ketujuh aliran ungu sekte Tianyun itu langsung meledakkan aura seolah memaksa keduanya untuk bicara. Setelah diperhatikan baik-baik, dua tetua sekte pedang akhirnya menyadari bahwa Wang Lin berasal dari sekte Tianyun dan hal itu membuat mereka semakin terancam mengingat hubungan kedua sekte tidak begitu baik. Berpikir bahwa permasalahan mengenai jiwa pedang yang bertarung dengan Ling Tianhuo adalah urusan sekte yang tidak bisa diungkap sembarangan, dua tetua pun dengan tegas menyatakan tidak akan mengungkapkannya sebelum kemudian menarik keluar harta pedang mereka masing-masing seolah memilih untuk memberikan perlawanan. Wang Lin tampak santai ketika melihat dua tetua bergerak menyerang dan Lu Songyi langsung merapal teknik pemakan hantu langit. Tapi ternyata bahkan sebelum pemakan hantu langit itu menyentuh Wang Lin, Lu Songyi sudah lebih dulu dibantai dengan jari pemusnahan dan membuat si Fang auto ketar-ketir menyaksikan rekannya dihabisi hanya dengan satu serangan. Akhirnya si Fang pun menarik keluar jiwa primordialnya sebelum kemudian bersatu dengan harta pedang dan menyerang Wang Lin. Sayangnya Wang Lin memiliki dedengkotnya pedang yaitu pedang abadi dan bisa menghancurkan pedang si Fang dengan satu tebasan. Tidak selesai sampai di situ saja, Wang Lin juga memastikan jiwa primordial si Fang tidak bisa kembali ke tubuh fisiknya dengan memerintahkan nyamuk untuk membunuh tubuh fisik tersebut. Si Fang yang sekarang berada di antara hidup mati langsung diliputi kepanikan dan akhirnya memilih untuk mengungkapkan informasi yang Wang Lin inginkan. Selain itu, si Fang juga memberikan teknik ilahi untuk memulihkan luka dengan cepat yang dia miliki, bahkan menawarkan Qian-Qian yang masih perawan untuk Wang Lin bawa entah jadi tungku kultivasi atau diapain kek, serah abang dah. Kalau kalian disepertikan ini apa akan yang terjadi? Pasti udah aneh-aneh kalian mah. Wang Lin mengulang pertanyaannya tentang Joey dan kali ini si Fang langsung menceritakan bahwa sepulang dari makam abadi, Ling Tianhuo memang sempat terlibat pertarungan sengit melawan jiwa pedang kuat selama 10 hari 10 malam sebelum kemudian berhasil menghancurkan jiwa pedang itu menjadi dua bagian. Separuh bagian jiwa pedang pecah menjadi jiwa pedang yang tersebar kemana-mana, sementara separuh lagi disegel dalam laut roh iblis timur oleh Ling Tianhuo. Wang Lin mengepalkan tangannya menahan kemarahan karena sekarang dia tahu alasan kenapa bisa merasakan aura Joey pada sebilah pedang biasa. Si Fang dengan takut-takut memanggil nama Wang Lin untuk meminta izin pergi, namun ternyata Wang Lin tidak mau membiarkan orang sok keras hidup dan setelah mendapatkan informasi yang dia butuhkan mengenai Joey, Wang Lin langsung menghabisi si Fang dengan menggunakan mantra pembantaian abadi.
Setelah mengatasi semua ancaman dari Sekte Pedang Daluo, Wang Lin pun segera mengekstrak buah sinar emas yang masih tertanam di pohon dan menyerapnya untuk menyempurnakan elemen logam dalam mutiara pembangkang surga. Namun ternyata buah sinar emas itu tidak dapat diserap oleh mutiara pembangkang surga dan akhirnya Wang Lin memberikannya kepada si nyamuk. Karena melihat buah tersebut lebih bermanfaat kalau diberikan untuk si nyamuk, Wang Lin pun mengeluarkan seluruh buah yang ada di pohon dan mempersilahkan nyamuk buat mukbang yang auto membuat Qian Qian menelan kepahitan karena buah itu sebenarnya adalah harta karun sektenya selama ratusan tahun. Nyamuk dengan cepat menyerap esensi akar-akar pohon sinar emas sampai puas dan sampai mukbang beberapa akar emas nyamuk langsung menunjukkan tanda-tanda evolusi sampai akhirnya membentuk sebuah kepompong emas yang sangat menakjubkan. Wang yakin nyamuk akan menjadi binatang iblis yang sangat kuat setelah evolusinya berakhir dan berhubung dia telah mendapatkan manfaat dari keberuntungan Qian Qian, Wang Lin pun tidak ikut menindas gadis itu, malah memanenkannya satu buah sinar emas untuk dibawa pulang. Selesai urusan dengan buah sinar emas, Sekte Pedang Daluo dan Qian Qian, Wang Lin pun melanjutkan perjalanannya untuk berburu binatang iblis dan menyempurnakan mantra pembantaian abadi. Setelah berjibaku selama 3 bulan penuh, Wang Lin berhasil menyempurnakan 3 segel kehidupan dengan mantra pembantaian abadi dan harus segera pergi ke Laut Roh Iblis Timur sesuai dengan perintah Tian Yunji. Wang Lin sudah bertekad untuk menyelamatkan separuh jiwa Joey yang tersegel di sana dan berburu harta abadi yang bisa menyempurnakan elemen logam mutiara pembangkang surga. Dengan berharap lengkapnya 5 elemen dalam mutiara dapat membantu jiwa primordial Limuan untuk terbangun dari tidur panjangnya. Sementara Wang Lin OTW ke Laut Roh, Ling Tianhuo sedang bertemu dengan teman lamanya Tan Lang yang menawarkan bantuan untuk menangani Tian Yunji sekaligus juga meminta bantuan terkait dengan mutiara pembangkang surga yang dahulu dia buru. Tan Lan mengingat bagaimana pertarungannya di masa lalu melawan Sujaku generasi kedua di mana setelah menggabungkan kekuatan dengan banyak ahli tingkat tinggi, Tan Lan berpikir dapat mengalahkan si Tunan dengan mudah. Namun ternyata Sujaku kedua itu menyimpan kekuatan yang sangat mengerikan dan akhirnya dia memilih langkah nekat dengan meledakkan dirinya sendiri demi membuat mutiara pembangkang surga tidak jatuh ke tangan orang lain. Setelah itu Tan Lang tidak tahu lagi keberadaan mutiara pembangkang surga dan karena itulah dia meminta bantuan kepada Ling Tianhuo. Ling Tianhuo tidak berpikir lama ketika memberikan persetujuan dengan syarat bahwa Tan Lang harus melindungi murid-muridnya selama berada di Laut Roh Iblis Timur sampai tugas yang dia berikan kepada muridnya terlaksana. Oke, sekarang kita balik lagi ke Wang Lin yang masih berada di planet bumi, tepatnya Sekte Jurang Misterius atau Sekte Xuan Yuan dan bertemu dengan tetua sekte mudanya yang bernama Sun Yunsan. Sun Yunsan segera menyambut Wang Lin dengan ramah karena ketua Sekte Xuan Yuan itu memang berencana menunggu Wang Lin untuk pergi ke Laut Roh bersama-sama. Ketika Sun Yunsan hendak mengaktifkan formasi teleportasi, sebuah cahaya ungu jatuh dari kejauhan sebelum menjelma menjadi sosok gadis muda yang auto membuat Sun Yunsan ngomel-ngomel. Gadis muda itu adalah Sun Ronan yang merupakan adik Sun Yunsan dan tuan muda sekte Xuan Yuan itu marah karena Laut Roh sangat berbahaya. Wang Lin menjadi penasaran karena Sun Yunsan tampaknya ogah-ogahan banget ke Laut Roh Iblis Timur dan membuat ketua sekte muda Xuan Yuan itu mulai menjelaskan betapa besar bahaya yang tersimpan di dalam tempat keramat tersebut. Sun Yunsan menceritakan bahwa Laut Roh dibuka tiap 5.000 tahun sekali dan ketika waktu itu datang, Laut Roh akan menyerap harta tak bertuan dari segala arah. Oke, sekarang kita tengokin dulu Laut Timur yang dimaksud di mana tempat itu telah dipenuhi oleh para ahli baik yang memang ingin bergabung dalam ekspedisi atau yang hanya ingin menyaksikan saja kehebohannya.
Di tengah-tengah keramaian, sebuah bayangan merah melesat dari kejauhan sebelum mengungkap sosok perempuan muda yang melepaskan aura berdarah yang sangat pekat. Keramaian segera pecah karena menyadari bahwa perempuan muda yang baru saja datang adalah putri leluhur darah Yao Xinghai yang bernama Yao Xishu. Tampaknya putri leluhur darah itu tidak suka ada yang menggibahkannya dan langsung memberi si penggibah pelajaran untuk menutup mulutnya. Tidak hanya Yao Xishu, keramaian sekali lagi dibuat heboh ketika kelompok 3 orang Wanglin muncul dari kejauhan karena mereka mendengar bahwa murid baru sekte Tianyun itu sangat istimewa sampai langsung mendapat kesempatan untuk memasuki Laut Roh. Wanglin melangkah santai di antara para ahli yang memadati Laut Roh sampai kemudian tatapannya jatuh pada Yao Xiyu yang masih duduk dengan angkuh di atas singgasana darahnya. Yao Xiyu juga tampak memperhatikan Wanglin dan bertinyi-tinyi kenapa ayahnya meminta agar dia memperhatikan pemuda itu padahal kultivasi si murid baru sekte Tianyun tampaknya biasa-biasa aja. Momen pandang memandang antara Wanglin dan Xiu itu harus disudahi ketika gulungan awan kelabu berputar di udara yang semakin membuat keramaian gonjang-ganjing ketika meledakkan Ling Tianhuo beserta murid-murid inti sekte pedang Daluo yang sering disebut dengan 12 anak pedang. Ling Tianhuo keluar dari pusaran awan kelabu menaiki kilin dengan aura luar biasa kuat hingga membuat Sun Ronan langsung bertanya pada abangnya tentang identitas embah-embah menakutkan tersebut. Sun Yunsan menceritakan bahwa Ling Tianhuo adalah pemimpin sekte pedang Daluo yang dahulu sempat diundang sebagai rekan pahlawan oleh Tian Yunji untuk sama-sama memasuki Laut Roh Iblis Timur. 2 ekspedisi awalnya berjalan lancar, namun dalam ekspedisi ketiga ada lebih dari setengah jumlah pahlawan yang terbunuh. Ekspedisi ketiga Laut Roh Iblis Timur itulah yang membuat tempat ini akhirnya ditentukan sebagai zona terlarang, sekaligus juga membuat hubungan di antara Tian Yunji dan Ling Tianhuo menjadi renggang. Panjang umur, Tian Yunji yang baru digibahkan juga telah tiba di Laut Timur bersama dengan 7 murid intinya dan membuat Wanglin buru-buru bergabung dengan rombongan sekte Tianyun untuk memberi hormat kepada gurunya. Ketika rombongan sekte Tianyun dan Wanglin bergabung, Tan Lan yang bersembunyi di dalam pedang Ling Tianhuo menunjukkan respon aneh seolah merasakan sesuatu yang familiar dan bertanya-tanya apakah Wanglin adalah putra atau murid dari kenalan lamanya. Perhatian semua orang kemudian terfokus pada gelombang dahsyat yang menderu di lautan, di mana gelombang dahsyat itu merupakan fase pasang surut kekuatan surga bumi yang sedang berkumpul di Laut Roh Iblis Timur. Semua orang yang berada di Laut Roh hanya bisa melongo ketika menyaksikan fase pasang surut yang menakjubkan, apalagi setelah menyaksikan bagaimana harta-harta tak bertuan yang luar biasa dari segala penjuru mulai terhisap masuk ke dalam pusaran energi. Wanglin pun cukup terkejut dengan kualitas harta-harta tak bertuan yang terhisap masuk ke dalam lautan roh, karena meskipun dia tidak pernah melihat harta itu sebelumnya, dari ingatan Dewa Tusi, Wanglin mampu menilai bahwa harta-harta tersebut adalah bahan pemurnian artefak surgawi tingkat tinggi. Beberapa saat setelah menghisap banyak fakta lagi, emangnya gosip, harta, sebuah sinar emas jatuh dari langit ke dalam lautan dan melihat Ling Tianhuo serta Tian Yunji bereaksi terhadapnya. Para ahli pun berbondong melepaskan persepsi ilahinya untuk melihat ke dalam lautan. Namun tidak menunggu lama setelah persepsi ilahi dilepaskan, semua orang langsung mengalami serangan balik yang cukup parah sampai Ling Tianhuo langsung memerintahkan seluruh ahli yang ada di Laut Roh untuk menarik kembali persepsi mereka karena tekanan di Laut Roh dapat membahayakan jiwa primordial seseorang. Semua ahli yang mendengar peringatan itu langsung menurut dan segera mengambil posisi kultivasi untuk memulihkan jiwa primordial mereka yang terkena serangan. Meskipun sudah diperingatkan sedemikian rupa, Wanglin ternyata tidak mau menyerah karena berpikir bahwa mungkin saja sinar emas yang baru saja muncul adalah harta karun rahasia yang sesungguhnya. Akhirnya Wanglin pun melapisi akar ilahinya dengan segel kehidupan sebelum mencoba untuk mengintip sekali lagi. Dan ternyata
Wang Lin buru-buru menarik kembali akar ilahinya setelah melihat token emas di dalam gelombang pasang surut dan membuat Yao Sisu mulai tertarik menyaksikan betapa Wang Lin bisa menerobos masuk ke dalam gelombang energi meskipun kultivasinya biasa-biasa saja atuh. Sementara itu Ling Tianhuo yang melihat momentum pasang surut mulai, mereka segera melepaskan 4 pedang tertingginya dan menggunakannya sebagai pembatas gerbang masuk menuju Laut Roh Iblis Timur untuk menstabilkannya. Baru setelah gerbang tersebut menjadi lebih stabil, Ling Tianhuo pun mengumumkan bahwa gerbang Laut Roh telah dibuka dan memerintahkan semua ahli untuk masuk ke dalamnya. Wang Lin dan ahli-ahli lain berbondong-bondong memasuki gerbang Laut Roh Iblis Timur sesuai instruksi Ling Tianhuo, dan setelah ahli terakhir masuk, ketua sekte pedang Daluo itu pun menarik kembali 4 pedangnya. Setelah itu Ling Tianhuo bertanya pada Tian Yunji apakah mereka harus mengambil token di dalam Laut Roh atau tidak, dan pemimpin planet Tian Yun itu malah menawarkan Ling Tianhuo untuk mengambilnya bersama-sama 200 tahun lalu. Berhubung Tian Yunji sudah berbicara demikian, Ling Tianhuo pun berbalik pergi dan meninggalkan Laut Roh Iblis Timur, sementara Tian Yunji masih memandang jauh ke dalam lautan ketika bertanya-tanya keberuntungan sebesar apa sih yang akan Wang Lin dapatkan di dalam ekspedisi kali ini. Dengan demikian, petualangan Wang Lin untuk mengungkapkan misteri di balik Laut Roh Iblis Timur pun secara resmi dimulai. Edian, kira-kira ada tahu nggak token apa sih yang barusan Wang Lin lihat di Laut Roh? Apakah benar token itu adalah harta karun sebenarnya di balik misteri Laut Roh Iblis Timur yang mengerikan? Dan kenapa bisa lautan terlarang itu membuat Tian Yunji sama Ling Tianhuo bermusuhan? Apakah Wang Lin bisa menemukan jiwa Joy di dalam tempat keramat tersebut? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva ya, dan juga Gnosis buat yang mau lihat spoilernya. Rama di sini pamit, bye bye.